melakukan sinergitas untuk mendukung berbagai produk peraturan daerah yang akan dihasilkan oleh setiap pemerintah daerah yang juga dapat melibatkan kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan rapat koordinasi yang pertama, meningkatkan koordinasi antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan pemerintah daerah dan sekretariat DPRD. Salah satu langkah dan upaya membangun sinergitas dan kolaborasi dalam pembentukan hukum di daerah. Tujuan rapat koordinasi yang pertama, meningkatkan koordinasi antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan pemerintah daerah dan sekretariat DPRD seprovinsi Papua dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Meningkatkan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum di daerah. Menginventarisasi dan mencari solusi terhadap permasalahan pembentukan produk hukum di daerah di Provinsi Papua. Dalam membangun pemahaman bersama seperti yang telah disampaikan oleh saudara ketua panitia tadi, bahwa pembangunan hukum menjadi penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi tapi juga reformasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui di dalam visi dan misi Presiden Republik Indonesia, pada poin ke-6 di dalam misi Presiden itu berbicara menyangkut supremasi hukum, dan di dalamnya menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian dan lembaga, tapi juga pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas negara untuk mewujudkan supremasi hukum, bebas dari KKN, dan juga membangun pemerintahan yang baik. Pada poin ke-9, rancang peraturan perundang-undangan dalam tahapan pembentukan peraturan daerah juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan juga pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi bahwa pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. Juga adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman materi muatan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Orang guru yang mengambil di pedalaman dan menulis lagu ini dengan sebuah narasi yang Tuhan kasih hikmatnya, melihat dengan nyata apa yang terjadi. Kita hanya menikmati dong, nyanyi, tapi apa hak kitanya dilindungi, hak dikasih. Dan gubernur dan kita bayar 500 juta dibayar untuk seorang guru yang mengambil. Terlalu banyak yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan sekalipun kecil, tapi orang yang kecil bisa menerima manfaat itu kalau kita memulai dengan semangat kita. Jadi saya sangat bersemangat
Karena saya lihat banyak hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Untuk itu saya tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sendirian. Harus menjadi sinergitas dan kolaborasi dan Bapak Ibu. Sehingga hari ini menjadi hal yang sangat strategis yang akan kita kerja bersama-sama untuk menangkap lagu daerah. Kan pencipta lagu daerah kan hidup begitu. Sama seperti kalau Bapak Ibu datang di Kalimantan Tengah di Dayak sana. Saya 2 tahun hidup di Kalimantan Tengah. Tidak ada satu hotel pun akan putar lagu selain lagu orang Dayak. Mau musik ditarik satu-satu melodnya, no way. Yang penting lagu orang Dayak harus diputar. Kamu punya lagu ya, kamu putar sendiri di dalam kamar itu nanti. Tapi di area hotel ini harus diputar lagu orang Dayak. Kebesaran orang Dayak dihargai. Tidak ada orang di luar orang Dayak yang menjual souvenir orang Dayak. Hanya orang Dayak, dan souvenir tidak diperjualbelikan. Hanya untuk kebesaran budaya dan penghargaan terhadap nilai budaya. Jadi kalau Presiden bilang hari-hari tertentu pakai pakaian adat, maka orang Dayak akan hidup. Dia juga tidak perlu berpikir untuk menjadi pegawai negeri. Saja saya punya budaya saja, saya akan dihargai. Orang akan datang sewa dan sebagainya. Saya Athanasius Koknak, Ketua DPRD Kabupaten Boven Digul. Ini menjadi kerinduan Pak Kanwil. Saya dilantik per 15 Mei tahun kemarin, belum setahun, untuk mendorong produk hukum daerah yang kuat. Maka perlu ada formula. Tanggal 25 Juli tahun kemarin, saya bersama sejumlah teman datangi kantor Bapak dalam kaitan dengan meminta kerjasama. Diterima oleh Kanwil kemarin, saya didampingi oleh imigrasi, terus ada satu bidang lagi, dan 14 perancang juga hadir dalam ruang. Dan MOU kami sudah lakukan Boven Digul dengan Kemenkumham. Kemudian terkait dengan hak cipta intelektual, saya juga sudah ketemu para seksi, kalau tidak salah waktu itu. Minta terima kasih banyak, kami sudah dorong kemarin dengan pariwisata dalam kaitan dengan batik. Kemarin tahap pertama sudah dilakukan. Terima kasih untuk teman-teman dari Kemenkumham sudah bantu dorong proses awal. Kami punya sekitar 9 model batik di Boven Digul. Boven Digul itu ada 5 suku besar. 5 suku besar dan setiap suku punya sub-sub tersendiri. Memang kaya apa yang disampaikan Pak Kanwil. Sehingga itu yang coba kami lakukan oleh Dewan untuk mendorong kepada eksekutif. Jadi kami sudah lakukan itu, terutama MOU, sehingga kita akan dalami dan tidak lanjuti. Perlu juga saya masih tinggal. Saya harus pergi ikut kegiatan ini. Karena dalam Bapemperda, saya sendiri pimpin Bapemperda untuk menghasilkan produk hukum seperti Abang sampaikan. Izin saya sebut Abang. Kita di daerah miskin produk hukum. Kalaupun ada, begitu-begitu. Akhirnya tabrak-tabrak banyak. Di Boven Digul contoh, 2018 oleh teman-teman saya yang terdahulu, mereka tetapkan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang pelarangan miras. Nah, Perda ini bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Permen tidak ada pelarangan miras. Hasil konsultasi, kami tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi muncullah Perda nomor 1. Sekarang jadi problem. Masyarakat tuntut
lorong miras. Tapi di bagian lain tidak ada aturan. Para pihak, mereka kalau gugat pemerintah tetap kalah. Lalu kembali ke DPR, segera merevisi. Kalau kita sudah tentukan perda, tahun besok tidak bisa ganti, kita tunggu lagi mungkin di atas 3 tahun. Atau mungkin di atas 5 tahun baru dilakukan satu evaluasi. Kita tidak bisa saling mempersalahkan, tapi dengan apa yang disampaikan Pak Kanwil hari ini membuka ruang, saya ajak secara khusus anggota DPRD Kabupaten Kota se-Papua, mari kita kerjasama. DPR bisa berhasil itu ketika menghasilkan produk-produk hukum yang bernuansa atau dia muncul dari inisiatif. Kalau 5 tahun kita bisa menghasilkan 6-7 produk hukum yang inisiatif DPR, itu kita berprestasi. Bukan datang dari eksekutif. Jadi saya apresiasi. Hari ini saya kasih tinggal proses sidang, mereka ada bahas dan saya datang hadir ini. Karena Bapemperda saya sendiri yang pimpin. Pak Kanwil, kita tahun ini masuk dalam prolegda 22 item. Dari 22, 7 inisiatif. Dari 7 inisiatif, ada satu yang kami sudah bayangkan bahwa perjuangannya pasti lama. Karena hutan di Bovendigul habis, Pak Kanwil. Kelapa sawit, masyarakat ada Bangkalai. Jadi kita mau dorong untuk produk hukum yang perlindungan terhadap tanah adat. Tapi paling tidak tahun ini dia masuk prolegda dulu. Dia berproses dulu. Entah 2023 atau 2024 ditetapkan, itu orang urus. Tapi semangat ini kita munculkan. Sehingga sekali lagi saya sendiri pimpin Bapemperda. Maka saya hadir hari ini untuk sekaligus apresiasi Proviset untuk Kabang sendiri. Ketika saya dengar sebagai Kanwil, saya harus ketemu.